semua orang ini pada main sirkus. Yang paling menarik kita dengarkan saja juga statement dari sahabat saya Rustam Effendi, ya. Mau orang bilang ijazahnya di sana ada UGM keluar, Rustam Effendi udah menemukan orang yang nyetak di pasar Pramuka. Udah ada, dan nanti orang itu bersaksi di sidang. Di sidang. Iya, udah ada. Jadi bahwa akan ada persidangan itu. Iya. Sampaikan kalau sampai cetaknya dilaporkan ke Baris. Sudah dilaporkan ke Baris. Cetaknya di pasar Pramuka. Ada yang mencetak ijazah yang dipakai Mas Jokowi Aiman, untuk Pilgub itu di pasar Pramuka. Udah, jadi orang-orang ini udah gak ada lagi ngomong, ngapain lagi? Itu disampaikan, gak usah buktikan ijazahnya asli, nanti gak tentu ada. pemirsa akan mencatat. Gak ada yang asli. Dan itu akan ditunggu nanti di persidangan. Oke. Jadi gosip kan nanti gitu loh. Oke, rekan Aiman gini. Oke ya. Bentar Bang, saya minta Ibu Ova di Iya, lagi di Saya yakin mereka belum dengar. Iya, iya. Oke, Ya, Prof. silakan. Ibu Ova suruh ngeliatin, jangan. Oke, rekan Alkatiri, ya kami saling mengisi ya dengan Prof Primanto. Oke, silakan. Begini, jadi tadi disinggung sampai ke Banda Tua. Ya. Nggak salah sih, Apa itu, Mas? Mas Aiman. Statementnya Ova ya? Tapi Bunda Tua itu memang menjudge bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada. Dia menjudge begitu kan. Jangan lupa Bunda Tua itu berselancar di KIP, Komisi Informasi Publik. Kita tahu kalau debat dengan Profesor Dr. Refli Harun ini kan harus harus berisi kata dia kan. Saya coba berisi juga. Jadi kita tahu putusan-putusan lembaga peradilan itu ada 3. Deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir. Jadi KIP itu adalah sifatnya deklaratoir. Hanya mengumumkan saja, tidak merubah konstitusi dan tidak juga menghukum. Oleh sebab itu, kalau saya komentar tadi bawa-bawa ke Bunda Tua berselancar di tengah. Di tengah dia. Tidak pernah ada putusan KIP yang didapatkan dimenangkan oleh dia menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu maaf kata palsu. Nggak ada. Nggak ada kondemnator atau penghukuman seperti itu. Akhirnya mungkin Bunda Tua karena dibawa-bawa nama Bunda Tua, dia kebingungan di mana saya gitu loh. Saya sering bahas itu dengan klien saya respon. Bunda Tua posisinya di mana? Di tengah, nggak ke atas, nggak ke bawah. Jadi saya katakan bahwa tadi dikatakan oleh rekan Alkatiri, rekanku yang baik ini, Bunda Tua menjat ijazah itu tidak ada. Kalau saya katakan langsung to the point aja, ijazah itu ada. Terus bagaimana? Mau dilawan? Sebentar Ya, dulu. saya mau melawan. Sebentar, Prof. Katanya mau dilawan, saya mau melawan. Sebentar. Oke. Argumentasi maksudnya. Oke. Silakan. Artinya begini loh. Justru itu yang saya pancing. Kita arahnya ke pengadilan melawan itu. Kalau tetap berselancar di dunia maya, ya dunia yang tidak jelas, saya kira tidak benar. Dan ini perkara memang sudah sampai di tahap peradilan. Jadi Bunda Tua di bawah-bawah berkata ya nama dia mungkin nggak hadir di sini. Persidangan resmi. Oke, sekarang aku tanggapi lagi rekan Alkatiri yang baik. Ya, masalah persidangan pokok perkara. Kemarin aku catat kok di sini. Jadi aku rajin mencatat. Persidangan yang mana itu? Rekan Alkatiri mengatakan tadi ijazah tidak ada pembuktian di pengadilan kan udah minta bukti ke jaksa kan. Ya. Saya mau komen sedikit. Saya bukan mengajari, bukan sok tahu. Kita tahu teori causality. Siapapun boleh menyangkal. Ajas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Ya. Saya mau kasih tahu sedikit. Semua kemarin menonton persidangan di mana kuasa hukum Tipa itu meminta bukti ke jaksa. Saya pikir dan jaksa menjawabnya secara jelimet luar biasa. Jika Anda ingin bertarung dengan kami, silakan Anda juga tampilkan bukti. Nah, jadi dalam perkara ini, kalau saya terjemahkan secara sederhana, Pak Jokowi melaporkan 30 April di Polda Metro Jaya tentang penistaan dan pencemaran lah begitu. 310311. Sekarang itu dilanjut dengan aduan itu dilanjutkan penyidik sampai kejaksaan sekarang, bahkan sudah didaftar di pengadilan. Artinya jaksa
penyidikan sampai kejaksaan pasti sudah mempersiapkan buktinya. Itu hak mereka. Sekarang yang namanya Mas Roy dan Mbak Tipa ini kan juga Oke, karena saya disebut gini, Pak. Saya ingin tanya aja. Bapak pernah jadi pengacara kami, Balai RT? bukan. Enggak, begini. gini, saya tanya dulu, pernah iya. enggak jadi pengacara Balai RT? Pernah? Pernah Dengar kan? dulu Mas Roy, dengar dulu aja. Pernah kan? Saya- Kalau pernah, saya Bapak tahu hanya diskusi. etika advokat enggak? Oh tahu. Lah iya, tahu, saya. Bapak tidak boleh melawan kami selaku klien melawan. Bapak yang lama. Itu Ini ada melanggar melawan, etik. terserah. Ini melanggar Mau- etik nih orang mau ini. melawan, tidak Ini melawan, orang terserah nggak Mas boleh Roy. ini. Ini melanggar etik Melawan nih. tidak melawan terserah Mas Roy. Up to you. Oh, nggak boleh kok terserah saya. Enggak lah. Hei, Hanya organisasinya saya- ini harus disangsi nih. Saya mau Coba saya minta sampaikan saja. advokat, pendapat advokat saya minta. Enggak, melawan itu kan di pengadilan. Saya Pak. hanya Enggak, iya, menyampaikan coba saja. ini Mas Man, Gawin. Man, Iya, iya. ini kan kita Saya bicara melanggar ini. rasionalitas. Ini Belum melanggar selesai. ini. Belum Pernah selesai. menjadi advokatnya Mas Roy. Oke, iya. Gini, Tentu ada dengerin. hubungan klien dan advokat, ada rahasia dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak bisa diumbar ke publik, misalnya Oke. strategi dan lain sebagainya. Oke. Ya. Ketika kemudian dia berhadapan dan kemudian menyerang Mas Roy, itu melanggar kode etik advokat. Dengerin itu. Saya tambahkan. Yang menyebarkan Dr. KTP Refli saya Harun. bukannya pengacara. Kalau soal menyerang, Yang memberikan KTP saya kepada Pak Roy filenya bukannya pengacara. Ini ngomong KTP bukan soal KTP. Bukan, ini lain maksudnya lagi. begini. Ini jager kita. Saya nggak usah ngomong dulu, kamu Karena nggak itu ngerti akan kamu. saya laporkan. Nggak ngerti kamu udah. Itu Siapa aja. yang menyebarkan itu. Sebentar. Kalau soal Beres. serang menyerang, Karena pada saat itu ya. saya memberikan file KTP kalau nggak salah kedua tempat pertama Taka dan Balai RRT. Dan ini akan diinvestigasi. Ya, silakan. Akan saya laporkan. Siapa? Jadi kalau tadi dibilang kode etik pengacara. Kamu itu siapa? Zombie udah mati udah nggak usah lagi udah. Udah. Taruh Bapak dulu, Zakir aja Mas Roy. jawab. Nggak apa-apa, Udah nggak nggak usah apa-apa. Kenapa dianggap. sih motong-motong Pak Roy? Nggak usah dianggap. Oke. Udah nggak usah dianggap ini juga Loh, motong. Anda, Ini juga Anda motong punya udah. acara ini. Oke, Kalau soal silakan. serang- Bung Jamal lagi, silakan. Kalau soal serang menyerang, Nggak, soal etika kalau tadi. saya pinjam istilahnya, from beginning sudah nyerang menyerang. Jadi kalau soal menyerang di advokat Mas Roy dari awal. Begitu Rismon ini keluar dari grup itulah, katakan saya nggak sebut, sudah dimaki-maki, pembelot lah. Kalau klien Ini kan segala beda, macam. klien tuh Ya, klien itu udah. prinsipal. Dengar. Advokat itu yang punya kode etik, Saya bukan sampaikan. klien. Gimana sih? Ini orang Sampaikan. ini udah tua nggak ngerti Termasuk lagi. Aduh, parah saya, ini. termasuk saya disebut adalah pengacara yang jam terbangnya minim. Apa itu tidak pemaki-makian ke saya? Rismon Ya minim atau enggak? dikatakan menjerumuskan. Jadi, nah Tua konteksnya itu tadi, pasti, dewasa itu adalah pilihan. Ya, profesional itu pilihan. Oke. Jam terbang maksimal Nggak, tapi minim itu bukan pertanyaannya tadi, ukuran soal tua etika dan muda. Seperti apa? Tadi kalau memang modern, saya kan nggak tahu etika pengacara. Silakan. wah itu banyak lah. Lah iyalah udah melanggar pengacara lah. yang ada di kita Ini siapa? banyak advokat, kita pindah-pindah Ya. pendapat ya, advokat tuh. Pengacara yang ada di kita Pas siapa? tuh ada salah satu advokat saya, Gafur itu. Ya. Coba lihat. Pengacara Nanti di kita siapa? Contohnya Taufik dari Solo. Kan mengatakan bahwa saya menjurus pengacara Rismon, bahwa saya pengacara yang tidak tahu aturan dan minim jam terbang. Itu kan penghinaan juga. Siapa yang menghina duluan? Dan itu dilakukan oleh yang lain-lain juga. Dan saya kira banyak itu beredar di mana-mana. Tapi bagi saya no problem. Kalau tadi hubungkan ke kode etik advokat tadi, ya silahkan saja, adukan saja. Oh, ya. Yang Ada saya tadi jalurnya. persoalkan Oke. adalah begini loh. Saya boleh komen dong, karena kita kesini kan diundang untuk pembuktian autentikasi itu. Tapi dibawa kemana-mana, boleh saya komentar biar kembali ke fokus. Nah masalah pembuktian tadi ya tentu dari Al-Katiri untuk kliennya tuh siapkan bukti juga kan gitu kan. Itu aja singkatnya, jangan minta ke jaksa. Kan itu Sebentar. yang menjadi suatu hal yang Persidangan itu kan saya yang sidang. Ya memang siapa yang mendalilkan dia membuktikan itu memang demikian. Ya. Yang melaporkan kan. Nah, bukti-bukti yang katanya sampai 709 apa itu surat dan sebagainya itu kan dibuktikan. nanti saat Dan yang pembuktian kami minta rekan, kemarin saat itu, pembuktian itu kita nggak bahas lah itu hal yang barang mendasar bukti. bagi kita itu nggak usah dibuktikan. Itu dapat pada saat pembuktian dan saksi nanti ditampilkan. Loh iya. Gitu masing-masing tampilkan bukti. Daftar Saya barang kira saya nggak perlu layani seperti itu. Ya kita kembali ke Nah, terus gimana? tingkat Silakan satu sedikit aja, hukum. silakan. Ya, Mas Aiman, saya kira ini menarik ya, karena bagaimanapun juga perkara ini kan perkara publik ya. Dalam arti masyarakat ingin tahu kebenaran material atas perkara ini. Tapi
sebelum saya yang lain, saya mau menegaskan dulu bahwa sebetulnya sebagai seorang advokat, advokat itu adalah profesi, officium nobile, profesi yang terhormat dan mulia. Kenapa dia terhormat dan mulia? Salah satunya karena diikat oleh kode etik advokat. Dan di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 di pasal 19 diatur bahwa advokat itu wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya, ya, karena hubungan profesinya. Itu jelas itu. Jadi kalau ada seorang advokat pernah menerima kuasa dari seorang klien, kemudian membuka bahkan ingin menyerang balik seorang advokat, seorang klien dalam perkara yang sama loh, dalam pokok perkara yang sama. Kalau perkara lain nggak ada masalah, ya. Misalnya Mas Roy diserang dalam bukan perkara Pak Jokowi, ya. Itu sebetulnya adalah pelanggaran kode etik advokat yang akhirnya membuat profesi advokat itu tidak menjadi mulia lagi, tetapi menjadi rendah. Karena praktek dari advokat tersebut, saya tidak menyebut orang ya. Ya, kalau ada yang merasa monggo. Ya, kalau ada yang mau merasa loh, monggo. Itu hal yang pertama. Atau ada yang mau bantah? Pak Jagirs mau bantah? Ya saya kasih waktu. Sebentar dulu. Jadi gini rekan ya. Gapur sendiri di sini live loh. Ingat ya. Di acara tanggal 21 itu saya ingat. Memaki Rismon ini dengan mengatakan Anda tidak tahu diri, Anda munafik, dan Anda tidak bayar sepeser pun dengan saya. Saya yang menyertai. Siapa yang menyertai, bro? Itu fakta. Terus, yang tidak bisa dibantah. Saya tidak menyerang RJ-nya. Saya tidak menyerang Rismon dalam kapasitas dia sebagai seorang klien saya ketika ada rahasia yang saya ungkap. Bilang Rismon munafik. Apa? Saya Di depan tidak pernah rakyat mengenal Anda. Mantan kliennya. Dan saya tidak pernah meminta Anda sebagai pengacara saya. Lah memang Anda tidak yang meminta. mendekati saya Anda di memang festival. tidak meminta. Saya Baru sudah menjelaskan dijadikan kepada adendum publik. oleh Bang Abraham Sebentar. Samad yang Anda tipu sekarang. Kok astagfirullahalazim. Rismon, Loh, kamu tidak punya kapasitas begini. untuk itu. Seolah-olah, ini saya luruskan. Saya pernah kenal Anda. Saya dan jelaskan kepada meminta Anda ya. Saya sebagai jelaskan kepada Anda. pengacara saya. Supaya Anda yang semua mendekati saya, Ya, oke. mengemis-ngemis pada saya. Saya istighfar. Saya jelaskan kepada saudara ya. Tapi dengarkan saya, Kapan dengarkan saya saya. pernah kenal Anda sebelumnya? Ya, dengarkan saya, nanti saya jelaskan kepada saudara. Kita dengar dia dulu. Oke ya, pertanyaan ini diulang-ulang terus dan saya sudah klarifikasi kepada publik. Ini bagus juga di forum rakyat bersuara. Saya memang ketemu Rismon di suatu tempat. Tapi saya demi Allah, demi Tuhan tidak pernah meminta untuk menjadi kuasa hukumnya dia. Saya bersumpah atas nama Tuhan saya. Ya. Demi Allah, saya tidak pernah meminta-minta seperti yang dia sebutkan. Itu satu hal. Hal yang kedua, saya itu menjadi kuasa hukum dalam perkara ini sudah saya jelaskan juga dalam podcast saya. Kalau nggak ini nonton Abdul Ghafur Sangaji official. Ini bukan promosi ya. Yaitu pada saat rapat di tempatnya Bang Ahmad Yani. Ada Rismon hadir, ada Jagirs hadir, ada Mas Roy hadir. Saya diundang oleh seseorang tersangka, sahabat saya namanya Bang Rustam Effendi. Diperkenalkan dengan dua lawyer dari Taka. Namanya Bang Jack Aspardi Piliang dan kemudian Bang Juju. Dua-duanya adalah senior saya dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Saya dibawa dalam ruang itu, saya juga belum kenal Bang Rismon. Pada saat kami rapat untuk mempersiapkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, saya adalah orang terakhir yang berbicara. Ada Mas Roy saksinya. Saya duduk di pojok paling kiri. Kalau nggak salah 2 atau 3 orang setelah Jagirs. Saya adalah orang terakhir yang memberikan pandangan dan saat itu Bang AS karena salah satu yang dilaporkan, termasuk juga ada Bang Ahmad Gozinuddin bertanya, ini Adinda yang hadir ini siapa? Dijawablah oleh Bang Juju dan Bang Jack Aspardi Pilihan, itu junior kami Bang, alumni UI juga. Setelah mereka menyelesaikan pembicaraan itu, saya diberikan kesempatan untuk berbicara terakhir. Ini fakta. Bisa ditanyakan langsung kepada Bang Abraham Samad. Saya menyampaikan pendapat hukum saya, hanya 2 hal yang saya sampaikan.
Setelah saya menyampaikan pandangan hukum saya, Bang Abraham tanya ke saya, Adinda, apakah Adinda adalah seorang advokat juga? Iya, saya seorang advokat. Saat itu juga perintah Bang Abraham Samad kepada Bang Ahmad Kozinudin adalah masukkan Adinda Abdul Ghafur Sengaji sebagai tim kuasa hukum. Dan saat itu juga saya tanda tangan surat kuasa. Ada Jagir jadi saksi. Saya tidak pernah minta lewat Rismon. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Oke, jadi saya tidak mau memperpanjang itu, clear ya. Jadi kalau Rismon mengatakan saya mengemis ke dia, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, saya bersumpah atas nama Tuhan saya, atas nama iman saya, atas nama agama saya tidak pernah meminta kepada saudara Rismon bahwa kemudian saya menjadi tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bang Abraham Samad dan dimasukkan dalam surat kuasa karena mereka ini semuanya adalah prinsipal. Saat itu Rismon bergabung dengan Mas Roy, bergabung dengan Abraham Samad. Semua yang dilaporkan itu belum tersangka loh. Masih statusnya terlapor. Itu semua adalah klien daripada tim Taka. Sehingga siapapun yang direkrut oleh tim Taka otomatis menjadi kuasa hukum untuk semuanya. Itu clear itu. Ya, oke, saya tidak ingin memperpanjang itu lagi. Saya kira saya udah menjelaskan buat Rismon ya. Kemudian yang berikutnya lagi. Bentar. Intinya saya tidak pernah kenal Anda. Ya kan dan saya tidak udah pernah gini. Tidak pernah meminta Anda sebagai pengacara saya. Udah itu aja. Memang kan Lewat adendum kan. Saya pernah nggak tanda tangan surat kuasa, memberikan surat kuasa kepada Anda? Pernah nggak? Masa saya harus jelaskan Tanda tangan lagi? saya pernah nggak? Saya minta kepada Anda. Gini Bang Rismon. Enggak, saya tanya dulu. Semua Pernah menjadi nggak tanda klien tangan untuk saya, tim Taka. saya berikan kuasa hukum kepada Anda? Tanya Bang Ahmad Kozinudin. Makanya saya tanya, pernah nggak kuasa hukum saya tanda Karena tangan saya kepada hanya Anda? tanda tangan sebagai kuasa hukum. Iya, pernah nggak? Ya Saya tanya kan kasih pada tanda Ahmad tangan. Kozinudin. Nggak Bang Ahmad pernah Kozinudin. kan? Loh kok nggak tahu? Anda cuma adendum di sana. Tapi Anda Saya tidak pernah memberikan tanda tangan saya untuk memberikan kuasa hukum saya kepada Anda. Jadi jangan bawa nama saya. tapi Anda pada akhirnya kan mengaku juga bahwa kami mendampingi Anda kan Anda nggak pernah nolak. Oke. Tapi poinnya Jadi kan saya udah selesai sering semua. mendampingi Bang Rismon juga gitu loh. Ini saya juga nggak ngerti Ya. pentingnya Tapi apa di menurut sini. saya sebenarnya kita tidak perlu membicarakan itu. Itu bukan Oke, sesuatu yang kita kembali substantif. saat lagi kita akan lakukan pembuktian selepas jeda pada segmen 4 ini. Kita akan mulai nanti, sesaat lagi.